Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak Tuan Guru, para asatiz, wabil khusus kepada penceramah kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdul Wahid SPDI, Bapak Lurah Kebon Sari, para pejabat, bapak-bapak kaling, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang kesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Singkatnya, para tamu undangan, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, alhamdulillah kita bisa hadir, kita bisa mengikuti rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah Masjid Nur Huda lingkungan Kebun Bawak Timur. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan lantunan salawat yang kita senantiasa perbanyak baca, semoga senantiasa di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan bagian dari syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan, hafizakumullah jami'an. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nur Huda lingkungan Kebun Bawak Timur akan sama-sama kita mulai. Namun sebelumnya, izinkan kami menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan Fatihah dan solawat. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, yakni uraian hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan acara yang terakhir yakni penutup. Untuk lebih barokahnya acara kita, mari kita awali dengan kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Bapak Nasruddin SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما كان محمد أبا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إن
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih telah disampaikan kepada kami untuk membacakan tafsir Al-Quran. Semoga dengan bacaan suci Al-Quran tadi senantiasa mendatangkan keberkahan kepada kita. Selanjutnya pembacaan Fatihah dan Sholawat yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Fatihah Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hayati SAD kepada beliau berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirin para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh asatidz, masa ngiring kita baca surat Al-Fatihah untuk hajat dari seluruh orang tua kami, keluarga lingkungan Jawa Timur. Mudah-mudahan seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tuan guru, para asatidz yang telah membimbing masyarakat kita di sini, yang telah mendahului kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, dijadikan amal jariah, amalnya sebagai amal jariah, dan para dermawan yang telah menimpakan tenaga, pikiran, sedekahnya untuk kemajuan syiar Islam di kampung Kulon Jawa Timur niki, mudah-mudahan Allah menerimanya. Dan mudah-mudahan anak cucu kami yang ada di sini sampai hari kiamat nanti dipelihara iman Islamnya, senantiasa memegang sunnah Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qurabatihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع الأولياء 9 وللسماء الذين بلغوا الدين إلى بلدتنا إندونيسيا وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء في لومبok أينما كانوا إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم أسرارهم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولآبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له الحقوق الواجبات علينا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا واغفر لهم وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم. وأن الله تعالى يغفرنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekali lagi mari kita bersama-sama baca salawat nariyah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul khawatim
وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Selanjutnya acara sambutan pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nur Huda lingkungan Kebun Wak Timur kepada Bapak Haki Harmayan SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya tak lupa kita layangkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan risalah beliau kita dapat menikmati hidup sampai saat ini dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan yang sebagai ketua panitia PHBI Masjid Nur Huda Kebun Wak Timur menyampaikan sambutan. Yang pertama, terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Tuan Guru penceramah yang telah hadir pada pagi hari ini untuk memberikan tausiahnya. Yang saya hormati Bapak Lurah Kebun Sari yang ada di sebelah kanan kami. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Kelurahan Kebun Sari dan kelurahan sekitarnya. Singkatnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim tentunya dalam rangka peringatan Maulid ini. Ini adalah kegiatan rutinitas yang setiap tahun kita laksanakan dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini mempererat tali silaturahim antara kelurahan-kelurahan yang ada di sekitar ini. Ada kelurahan Dasan Agung di sini yang hadir juga, ada kelurahan Pejerok dan kelurahan Pejarakan dan Kebun Sari. Yang kedua kalinya yang perlu yang sampaikan sebagai ketua panitia yaitu terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh warga masyarakat yang ada di lingkungan Kebun Wak Timur, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang telah bahu-membahu di dalam kegiatan ini sehingga pada hari ini dapat kita laksanakan dengan lancar. Yang kedua kalinya juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan tentunya yang hadir pada pagi hari ini. Tanpa kehadiran bapak-bapak, tuan guru, para asatidz tidak dapat kita laksanakan pada acara pada hari ini dengan sempurna. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan yakni mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh, terutama yang pertama kepada seluruh warga masyarakat. Kalau ada cara tutur kata di dalam proses rapat dan seterusnya sampai pada hari ini kita dalam menentukan ala kadarnya ada suatu dengan hal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula dengan tamu undangan yang hadir dari awal sampai akhir nanti, jika ada kata-kata atau
perbuatan perilaku yang kurang berkenan di dalam proses kegiatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekeliruan itu ada pada kami dan kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini, pagi hari ini, kita dapat memetik hikmah dari kegiatan Maulid ini yang akan disampaikan nanti oleh Tuan Guru dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2024. Selanjutnya, sambutan yang kedua dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Lurah Kebonsari kepada Bapak Dr. Andes Haji Musta'al. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru penceramah kita nanti, yang saya hormati, bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat, tadi sampun disebutkan yang berasal dari Kelurahan Pejero, Kelurahan Pejarakan, dan Kelurahan Kebonsari, yang sama-sama kita hormati, yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang niki. Alhamdulillahirabbil alamin, yang panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan niki kita diberikan kesehatan, keapiatan, kesempatan dalam rangka menghadiri Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di Masjid Nurul Huda lingkungan Kebon Bawak Timur. Kami dari pemerintah kelurahan mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara Maulid pada pagi menjelang siang ini sampai selesainya nanti. Kami berharap acara niki tetap akan berlangsung atau berlanjut dari tahun ke tahun begini. Untuk itu kami sekali lagi dari pemerintah kelurahan mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari niki pemula Jadi yang pertama yang menghadiri niki di Kebon Bawak Timur niki, yang pertama niki. Untuk selanjutnya nanti diikuti dengan lingkungan-lingkungan yang lain. Jadi yang di sini akan menghadiri di 5 lingkungan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang tidak akan berpanjang kalam. Sekali lagi yang atas nama pemerintah kelurahan mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhiri lebih kurangnya yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lurah Kebonsari yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya acara inti. Marilah kita sama-sama dengarkan dan simak bersama penyampaian uraian hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh
Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdul Wahid SPDI. Kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan guru, para asatiz, bapak-bapak pejabat, masyarakat, seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari niki, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Si sampun ngican tiang pelonggoh sami umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat sempat dan kuat, sehingga dengan seluruh nikmat niki tiang pelonggoh sami hadir di rumah Allah niki, tentu dalam rangka menunjukkan bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi. Hadir tiang pelonggoh sami dalam perayaan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa kita memiliki kepedulian terhadap hari lahirnya baginda Nabi. Kita senantiasa ingin dalam hidup ini bahagia, dan tentu kita ingin lebih bahagia di akhirat. Tidak ada teori yang lebih baik dan lebih tepat buat kita orang-orang beriman untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu, melainkan hanya dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kaum yang tidak mengerti ilmu pengetahuan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang membangkitkan pada kaum yang tidak bisa membaca, kaum yang tidak bisa menulis, kaum yang tidak memiliki kitab, kaum yang tidak pernah diutus Nabi kepadanya, seorang Rasul di antara mereka. Jamaah, bayangkan dari sejak Nabi Allah Ismail alaihi salam, beribu-ribu tahun setelah itu risalah putus di Mekah. Tidak ada kitab yang turun, tidak ada nabi yang turun di Mekah. Tetapi dari keturunan Ibrahim melalui Ishak turun kepada Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli sampai dengan Isa. Itu semua berada di luar Mekah. Jadi pantas ketika saat niki Mekah tidak memiliki ilmu pengetahuan, kehidupan mereka dijalankan dengan tradisi mereka, kebaikan diukur dengan akal pikiran mereka. Mereka banyak dipimpin oleh para dukun-dukun, paranormal, tukang sihir. Tapi walaupun tempat itu ummi, tempat yang disebut dengan kaum jahiliyah, yang mereka memperturutkan segala keinginan mereka, bermaksiat, melakukan kedurhakaan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kaum yang ummi tersebut.
Nur baginda Nabi dijaga oleh Allah dari sulbi laki-laki suci berpindah kepada rahim perempuan suci, terus menerus sampai dengan akhir perjalanan. Nur baginda Nabi berada pada sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib. Satu ketika jamaah, ada seorang pemimpin tukang sihir perempuan melihat Abdullah bin Abdul Muttalib sedang bekerja. Lalu si tukang sihir mengatakan, Abdullah, jika kau ingin tidur bersamaku semalam saja, jika kau mau menggauliku sekali saja, aku akan berikan hadiah 100 ekor unta kepadamu. Di Mekah niki jamaah hadiah tertinggi itu 100 ekor unta. Sampai sekarang bahkan diabadikan Allah, ketika ada seorang yang membunuh lalu dimaaf oleh keluarganya, membahagiakan mereka itu dengan 100 ekor unta. Itu sejak zaman jahiliyah jemaah. Jadi ada tradisi-tradisi jahiliyah tidak dihilangkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dibuat lebih baik, diarahkan menjadi lebih benar. Orang-orang jahiliyah suka berkorban, orang-orang jahiliyah suka memberi. Kalau zaman dulu mereka berkorbannya di berhala-berhala, darahnya mereka lumuri itu Ka'bah sekelilingnya. Islam tidak menghapusnya, berkorban tetap jalan, tetapi Allah mengarahkan kepada siapa diberikan. Jadi banyak tradisi jamaah jahiliyah itu ditetapkan oleh Allah, hanya diatur, diubah menjadi lebih baik. Abdullah senang ketika maaf jamaah, ketika tukang sihir ini menjanjikan 100 ekor unta. Baik, saya siap, kata Abdullah. Abdullah segera pulang, bersihkan dirinya, sudah sengih dia mandi dan lain sebagainya. Qadarullah jamaah, dia bersyahwat kepada istrinya. Lalu dia ajak istrinya Aminah masuk ke kamarnya, terjadi hubungan suami istri. Selesai itu barulah Abdullah berangkat menuju ke rumah tukang sihir. Sampai di rumah tukang sihir, saya sudah datang memenuhi perjanjian kita. Saya akan siap melayani anda semalam, dan anda harus siap memberikan hadiah kepada saya 100 ekor unta. Tukang sihir perempuan ini melihat kembali kepada wajah Abdullah, lalu dia bilang, "Ndak jadi, batal." Abdullah protes, "Anda sudah berjanji, kenapa anda membatalkan? Saya sudah datang." Apa kata tukang sihir? "Abdullah, tadi saya melihat ada cahaya di antara dua alismu, dan cahaya itu adalah bibit daripada manusia yang besok akan menyinari dunia ini. Dan saya ingin jika cahaya itu masuk ke rahim saya, dan saya yang melahirkannya. Tapi sekarang cahaya itu sudah tidak ada di antara alismu, dan kau rupanya tadi sudah berhubungan dengan istrimu, dan saat ini nur itu pindah ke rahim istrimu. Batal." Ini adalah pemeliharaan terakhir Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejelekan-kejelekan, dari segala macam hal-hal yang tidak baik yang akan mengganggu Nur Muhammad. Abdullah dijaga oleh Allah, dan sebenarnya yang dijaga adalah nur suci, nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya masnami rahimakumullah, begitu hebatnya kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja ahlul kitab Yahudi Nasrani yang tahu, tapi tukang-tukang sihir paranormal pun tahu bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman. Ya masnami rahimakumullah,
Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Maka Nabi SAW sangat memperhatikan anak yatim. Dan kita saat ini banyak sekali anak yatim di sekitar kita. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama pengkapil anak yatim nanti seperti ini di surga, dekat. Jamaah, kita sudah tahu yang akan masuk surga pertama Nabi. Siapa yang menyusul? Kafilul yatim. Di dalam malam Mi'raj, jamaah, ketika Nabi SAW berkunjung ke surga, Nabi SAW berdiri depan pintu surga, belum mau masuk. Jibril mempersilahkan, ya Rasulullah, silahkan anda masuk. Jibril, saya tidak akan masuk sebelum ada jaminan seluruh umat saya masuk ke dalam surga. Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, kekasihmu belum mau masuk ke dalam surga. Dia ingin ada jaminan umatnya semuanya masuk surga. Jibril, beritahu kekasihku seluruh umatnya akan masuk ke dalam surga. Begitu Nabi diberitahu seluruh umat anda ya Rasulullah akan masuk surga, dan Allah sudah memberikan izin kepada kita. Nabi SAW masuk ke dalam syurga setelah mendapatkan jaminan umatnya akan masuk ke dalam syurga. Dan siapa yang akan masuk ke dalam syurga di antara umat baginda Nabi? Semua yang tetap menjadi umat Nabi. Apa tandanya umat Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku dalam hidupnya, maka dia mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, maka dialah bersamaku di dalam syurga, kata Nabi. Semoga kita semua, masyarakat kita, seluruh umat Islam menjadi pecinta-pecinta Nabi dengan menjalankan sunnah baginda Nabi. Jamaah Islami rahimakumullah, setiap tahun seperti Pak Lurah katakan, kita terus melaksanakan peringatan Maulid. Sekarang kita harus punya satu tekad. Di Maulid ini sunnah apa yang kita hidupkan? Satu saja. Misal, oh saya mau bersugi, hidupkan mulai dari saat ini bersugi. Tahun depan kita perayaan Maulid lagi, kita hidupkan satu lagi. Oh, saya akan hidupkan Qobliyah dan Ba'diyah. Solat Qobliyah Ba'diyah itu sunnah baginda Nabi. Kita hidupkan. Tahun depan lagi kita pilih lagi satu, tahun depan lagi kita pilih lagi satu. Kita hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Berarti kita adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mas namanya rahimakumullah. Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui sebentar oleh ibunya Aminah, kemudian disusui sebentar oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian dibawa kepada kakeknya untuk diberikan kepada perempuan-perempuan yang memiliki ASI berkualitas. Di Mekah niki jamaah daerah Gersang, perempuan-perempuannya dibanding dengan Bani Sa'diyah tidak berkualitas Bani Sa'diyah. Bani Sa'diyah niki perempuan-perempuannya niki memiliki ASI yang luar biasa berkualitas, sehingga terkenal mereka itu. Ada satu tradisi, dan ini menjadi hukum juga buat kita jamaah. Semua anak-anak Mekah akan disusui oleh perempuan-perempuan luar Mekah, khususnya Bani Sa'diyah. Ada pasarannya, ada transaksinya. Pada saat niki dibawalah Nabi SAW oleh kakek tercintanya Abdul Muttalib.
Setiap perempuan yang datang tawar-menawar, Abdul Muttalib selalu bilang, ini cucu saya, bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir, dia anak yatim, dan saya miskin. Kalau anda mau dibayar murah, silahkan dibawa. Ditinggalkan Nabi. Beberapa kali datang, selalu transaksi gagal. Ingat jamaah, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Sampai habis semuanya tukang susu niki. Tidak ada yang menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Nabi sendirian. Datanglah Halimah As-Sa'diyah dengan ontanya yang begitu lemah, jalannya lambat, terseok-seok. Dia terlambat, paling akhir datang. Tidak ada pilihan buat Halimah As-Sa'diyah kecuali mengambil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu berpindah dari pelukan kakeknya kepada gendongan Halimah As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah berubah jamaah. Sehat walafiat, bergairah. Halimah As-Sa'diyah katakan, ini anak luar biasa. Biasanya kanak-kanak Mekah niki jamaah, namun jauh sugur dengan Mekah nu, jauh dulu ojo Ka'bah. Di Ka'bah cium Hajar al-Aswad, baru tinggalkan Mekah. Kita sekarang sebelum meninggalkan Mekah, mau haji atau mau umrah, kita tawaf wada dulu, baru tinggalkan Mekah. Itu tradisi dari dulu jamaah, dan itu menjadi ibadah saat ini. Orang-orang Mekah bukan tidak hormat kepada Ka'bah, mereka tetap beribadah di Ka'bah, tapi mereka campur dengan peribadatan berhala-berhala. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kitab, karena mereka tidak ada Rasul yang diutus ke Mekah. Pendek cerita jamaah, Halimah As-Sa'diyah membawa Nabi ke depan Ka'bah. Begitu Halimatus Sa'diyah menghadapkan Nabi ke Hajar al-Aswad, belum Halimatus Sa'diyah maju, Hajar al-Aswad niki sak sugul jamaah. Seakan-akan dia memiliki nyawa dan hidup, keluar mencium baginda Nabi. Hajar al-Aswad yang mencium Nabi. Kaget luar biasa Halimatus Sa'diyah jamaah. Ini anak luar biasa, ini bukan manusia biasa. Dia takut, tapi dia rahasiakan. Keajaiban-keajaiban itu ditahu sama Halimatus Sa'diyah dan suaminya, tapi sedikit pun dia tidak bocorkan kemana-mana. Kemudian mereka keluar daripada lingkungan Ka'bah, naik di ontanya yang tadinya onta lemah, sakit-sakitan, menjadi sehat segar jamaah. Kecepatannya luar biasa. Yang lebih mengagetkan Halimah As-Sa'diyah, setiap dia melewati pohon-pohon selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Setiap dia melewati pohon yang kering-keringnya itu menjadi hijau dan berbuah, semakin yakin Halimah As-Sa'diyah bahwa anak ini adalah anak luar biasa. 2 tahun kontraknya sama Halimatus Sa'diyah, tapi Halimatus Sa'diyah sudah cinta kepada Nabi, penuh keberkahan di As-Sa'diyah. Seluruh penduduk Bani Sa'diyah mendapatkan keberkahan selama Nabi berada di Bani Sa'diyah jamaah. Apa bahasa Halimah Sa'diyah? Lalu unjuk Mekah Malik jamaah, endeng perpanjang dendek netah 2 tahun jak kena tangwah letu alurah bukan cedok dendek bayah kapap. Abdul Muttalib mengiyakan dan mengizinkan, silahkan dibawa. Sampai 4 tahun Nabi berada di Halimatus Sa'diyah. Jamaah Islamiyah rahimakumullah, tidak ada larangan dalam Islam seorang anak disusui oleh perempuan lain. Hanya saja kita harus ingat, jika dia sudah menyusu 5 kali, kenyang 5 kali, maka sudah sabit hukum ibu susuan. Tunas maaf di teman telah niki dengan tanggal 11 jamaah. Jadi tidak ada
masalah lamun arak nane misal bijajari de bayi balok de niki tersusuin si dengan nina lain dek ninaan. Maka lihat, kalau dia dapat menyusul 5 kali sedot sekali kenyang, sedot 2 kenyang, sedot 3 kenyang, artinya sedot niki pira kali terserahlah. Sabit hukumnya setelah 5 kali kenyang itu. Anak susuan, ibu susuan, saudara susuan. Maka Nabi niki semeton luwek, semeton susuan. Jamaah Nabi rahimakumullah, ketika umur 4 tahun Jibril tiba-tiba datang penjaka dan berkedap berjorak Nabi kancep pada kodek umur 4 tahun niki. Lari semua anak-anak niki teriak, Muhammad dibunuh orang, Muhammad dibunuh orang. Halimatus Sa'diyah kembali lari ke kebun cari Nabi. Sudah selesai, Jibril sudah hilang. Nabi pucat, terlihat bekas ada operasi. Takut luar biasa Halimatus Sa'diyah. Lamun datang dengan ne Malik, ampun mati anak ni, aku tanggung jawab. Apa ini kerja bebadak oleh papa, harus saya kembalikan saat ini. Terjauh tulak Nabi. 2 tahun bersama ibunya kembali, ibunya meninggal dunia. Pindah kepada kakeknya, 2 tahun bersama kakeknya, kakeknya meninggal dunia. Sungguh Allah memberi ujian yang sangat berat kepada Nabi. Wajar ketika Nabi SAW katakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Dalam naungan Abu Talib, dalam pemeliharaan pamannya Abu Talib, Nabi tumbuh menjadi remaja awal umur 12 tahun. Mele milu Nabi ojok Syam jamaah. Jak milu paman ojok Syam. Ingat li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayd. Kebiasaan orang Quraisy rihlah, perjalanan dagang. Yaman Syam, Yaman Syam. Syam niki Palestina, kemudian Libanon, kemudian Suriah, termasuk Yordania. Lagu Yordania agak renggangan sekedik jamaah. Nah niki tetejak di si paman niki jamaah umur 12. Sekitar daerah Yordania sekarang ada seorang pendeta yang bernama Buhaira. Pendeta niki melihat dari jauh, karena seluruh ahlul kitab, terutama pendeta-pendeta yang menguasai Taurat dan Injil, sedang menunggu-nunggu kapan Nabi akhir zaman akan datang. Oleh jauh jamaah, serius si pendeta niki, ada awan yang memayungi sebuah kabilah. Kemana kabilah itu berjalan, maka ke sana payung dari awan ini memayungi. Terus membelai lampak oleh jauh entele isi pendeta niki. Nah, ini adalah tanda bahwasanya kabilah-kabilah ini diantaranya pasti Nabi akhir zaman yang kami tunggu. Betul jamaah, anti julun kanisah, julun gereja. Kemudian dia persilahkan, bapak-bapak silakan mampir dulu, saya sudah siapkan makanan dan minuman, silahkan tamu bapak-bapak niki entan-entan sikit entan tamu jok kanisah niki. Sebenar Buhaira niki sedang ingin tahu siapa yang dinaungi oleh awan ini. Itulah Nabi akhir zaman. Ketika sak toak-toak niki bis tama jamaah, tidak bergerak itu awan. Oh, suruh tama kanak-kanak niki endah. Maka masuklah satu persatu anak-anak niki. Begitu Nabi bangun, kemudian melangkah menuju ke kanisa niki, bergeraklah awan ini. Ini dia, katanya Buhaira. Tapi Buhaira tidak bilang apa-apa, dia hanya menunjuk ini dia. Begitu sampai di dalam, diperiksa Nabi, dilihat di antara dua alisnya, dilihat di matanya, dilihat di punggungnya, semua lengkap persis seperti ada dalam kitab Taurat dan Injil. Siapa punya anak ini bapak-bapak?
Langsung Abu Talib mengangkat tangan, anak saya. Sebentar, ini anak bapak atau anak siapa? Sebab dalam Alkitab jamaah sudah disebutkan bahwa Nabi akhir zaman itu terlahir yatim, maka tidak mungkin dia punya bapak. Anak siapa ini? Anaknya bapak atau anak siapa? Anak saudara saya, bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir. Betul. Anda dari mana? Dari Mekah. Suku apa? Suku Quraisy. Betul semuanya. Nabi Basen pendeta Buhairah kepanggil terus Abu Talib ke sini. Anak semeton dan niki yang kami tunggu-tunggu. Seluruh sifatnya sesuai dengan kitabullah. Dia adalah calon nabi akhir zaman. Saya beriman kepadanya. Tapi tidak semua pendeta sama. Ada yang dengki, tidak mau beriman kepada selain daripada nabi-nabi Bani Israel. Nabi akhir zaman tidak dipilih daripada Bani Israel, tidak dipilih dari Yahudi yang diberikan kelebihan kecerdasan oleh Allah. Justru Allah memilihnya dari kaum yang ummiyin, yang jahiliyah, yang tidak tahu menahu apa-apa. Angkat di dalam kehidupan niki jamaah ditebau remehan. Enarak keluarga misal niki jamaah IQ-nya rendah. Kita tidak tahu apa rencana Allah dari keturunan orang ini nantinya. Tak bisa kita akan memponis bapak ibunya IQ-nya rendah, anaknya akan lebih rendah. Tidak. Bapak ibunya IQ-nya tinggi, orang-orang soleh, orang-orang hebat, anaknya juga akan hebat. Tidak. Allah punya kehendak. Maka Nabi SAW dibangkitkan pada kaum yang keterbelakangan, ilmu pengetahuan tidak ada, tapi itulah keinginan Allah, dan ini menyebabkan kedengkian pada orang-orang ahlul kitab. Kata Buhairah, bawa pulang anak saudaranya, karena keselamatannya lebih penting daripada anda membawanya ke Syam. Banyak pendeta-pendeta dengki yang mungkin bisa saja membunuhnya. Terjauh tulah. Umur 12, Abu Talib sudah tahu bahwa keponakannya ini akan menjadi seorang nabi nantinya. Hanya saja menunggu kapan Allah memberi risalah. Dijaga keponakannya itu oleh Abu Talib, dibela dari sejak itu. Umur 24 Nabi SAW, Abu Talib katakan begini, Muhammad, sekarang umurmu sudah 24, engkau sudah siap akan berkeluarga. Tapi sebelum itu kamu harus mandiri, berusaha sendiri, bawa barang sendiri, jalan sendiri, supaya nanti kau siap berkeluarga. Nanti saya akan carikan engkau pekerjaan. Jamaah, Abu Talib dengan istrinya datang kepada Khadijah. Khadijah melihat Abu Talib datang, senangnya luar biasa. Para diri jak telamar bapak-bapak. Dari mana dia tahu sama Khadijah? Sebelum niki yang ngimpi doang Khadijah niki. Satu di antara mimpi terkenalnya adalah ketika dia bertanya kepada Waraqah bin Naufal, wahai Waraqah, apa arti mimpi saya? Ada matahari yang jatuh masuk ke kamar saya, menyinari seluruh rumah saya, bahkan cahayanya keluar sampai masyriq wal maghrib. Apa kata Waraqah? Besok kau akan memiliki suami orang yang akan menyinari bumi ini. Dia adalah nabi akhir zaman. Waraqah niki hidup di zaman jahiliyah, di lingkungan orang-orang bodoh. Tapi Waraqah ini mempelajari seluruh ilmu, termasuk Taurat dan Injil. Apa kata Waraqah? Suamimu besok adalah nabi akhir zaman. Dari mana dia? Kata Khadijah, dari Mekah ini. Dari suku yang mana? Dari suku Quraisy. Tidak dijelaskan siapa. Yang jelas dia dari Mekah dan dari suku Quraisy. Yang datang Abu Talib tokoh Quraisy. Nah, nani jak ketelamar wahidah nunin jamaah. Ternyata tidak. Abu Talib hanya minta pekerjaan.
Pendek cerita, Abu Talib memberikan pekerjaan plus pengawal Maisarah. Jadi mama Maisarah niki bapak-bapak dan nina. Lamun itu jalan Indonesia apalagi le Lombok lamunaran Maisarah ini ne wah ndo. Lamun sana jadi mama jamaah Maisarah niki. Kontek cerita jamaah hampir sampai di Palestina Nabi capek. Dia berangkat berdua berjualan membawa barang dari Khadijah. Lelah Nabi jamaah, maka dia cari sebuah pohon kemudian duduk di bawah pohon itu. Seorang pendeta yang bernama Nastur kaget jamaah. Wah, berpuluh-puluh tahun berketurunan pendeta itu ada di sana, hanya ingin menunggu siapa yang akan duduk di bawah pohon itu. Sebab yang duduk di bawah pohon itu pasti Nabiullah, pasti Rasul utusan Allah. Nabi tokol, Nastur kaget. Ini dia Nabi akhir zaman itu. Pendeta masih jamaah. Maisarah satempoh jamaah. Tilek belangan Mekah, suku apa? Suku Quraisy. Sailuk Muhammad Batur empoh. Cek kemana jamaah? Dilihat tandanya di sini, dilihat tanda di matanya, dilihat tanda di punggungnya, lengkap. Lamun bau tulang. Karena saat ini di Syam, di pusat kota sedang terjadi satu acara besar-besaran. Pendeta duit ganti jamaah. Khawatir saya katanya, nanti pendeta-pendeta pembenci Nabi itu, pendeta-pendeta yang tidak mau beriman kepada Nabi akhir zaman itu akan mengetahui dan membunuhmu. Sebaiknya kalau bisa kembali lakukan dek naman mulai berdagang jamaah. Maisarah dengan Nabi meneruskan perjalanan menuju pusat kota. Begitu Nabi masuk di kerumunan niki jamaah, masuk di gerbang kota, begitu beliau masuk di tempat yang ramai niki, lonceng gereja yang begitu besar sudah ribuan tahun digantung dengan rantai yang sangat kuat, putus jamaah. Mun masyarakat janden tahu jamaah, tapi pendeta tahu dia Nabi akhir zaman sudah ada di sekitar kita. Langsung diperintahkan, ini tandanya, ini sifatnya, cari dia, tangkap dia. Pendeta-pendeta pembenci Nabi dengan Maisarah, ya Rasulullah, ya Muhammad, keluar sini duluan, pulang, cari jalan, cari celah, keluar, pulang. Dan Allah mempercepat perjalanan Nabi dengan memendekkan bumi niki. Jadi ndek napa kendaraan doang secepat Nabi saulek niki, tapi begitu ngangkat tunggangan Nabi niki, bumi niki tekonteang sida Allah, kontek. Sehingga Khadijah oleh jauh jamaah maka narak satu lah kene dek leman waktu, dan tidak mungkin secepat ini. Saya itulah kene dilihat dari jauh hanya satu kendaraan yang begitu cepat menuju ke rumahnya Khadijah. Saya ini satu lah kene ini Khadijah. Selapu pembantu-pembantu Khadijah itu melihat dari jauh kepulan searan debu niki isi kecepatan kendaraan Nabi niki. Muhammad atau Maisarah? Apa bahasa Khadijah? Lamun Muhammad selapu pada merdeka. Jadi semua budak-budak itu pada menunggu apakah Maisarah atau Muhammad. Begitu mendekat ternyata Nabi Muhammad SAW, semua mereka dimerdekakan. Bercerita Nabi begini ceritanya. Semakin cintanya Khadijah tidak terbendung jamaah. Pirajak ketelamarunin doang jamaah. Iya, Khadijah itu janda 2 kali, tapi kaya raya, 2/3 kekayaan Mekah dia yang punya. Terus Nabi jalan, peten subandar si Siti Khadijah. Halo, kamu pada angkalo ni jamaah. Jadi lamun arak teh bebalu-balu kanggo namano. Peta sai sak cocok mano. Iya wah ngelamar mano. Kanggo. Halo, kamu pada angkalo ti Pak Muhammad no sang narak hajat dari aku. Akhirnya Subandar ini datang kepada Nabi. Dia tanya Nabi, Muhammad, kenapa kau belum kawin?
Ya, saya masih berusaha mempersiapkan diri, katanya Nabi. Saya baru saja mulai untuk berusaha mandiri. Muhammad, seandainya ada perempuan mau menikah denganmu dan kau tidak perlu mengeluarkan apa-apa, semua beres, dia yang tanggung, mau enggak? Apa kata Nabi? Saya sandai milih dah senok. Sudah cukup. Subandar niki pinter, sudah cukup. Dia langsung ke Abu Talib. Abu Talib, ini salam dari Khadijah, dan dia sudah siap. Yang penting anda datang melamar atas nama Muhammad, dan saya sudah ngomong sama Muhammad. Muhammad sudah setuju. Jari jamaah pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita persingkat, Siti Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah tangga yang luar biasa. Terutama bagaimana luar biasanya Siti Khadijah dalam menguatkan Nabi menjalani kehidupan jamaah. Semua kekayaannya habis jamaah. 2/3 kekayaan Mekah itu dihabiskan untuk perjuangan dengan Nabi. Begitu beliau sakaratul maut, dia malu untuk menyampaikan langsung kepada Nabi jamaah. Apa katanya Siti Khadijah ketika dia sakaratul maut? Wahai anakku Fatimah, mintakan aku sorban Rasulullah dan jadikan sebagai kain kafanku. Coba bayangkan jamaah, senina sak lelah sak kekayaan bisa pertama beriman, ketika sakaratul maut yang dia minta hanya sorban dari Rasulullah supaya dia dibungkus nanti jenazahnya dengan itu. Menangis Rasulullah ketika dikasih tahu sama putrinya, wahai Rasulullah, ibuku berpesan, dia minta sorbanmu untuk menjadikannya sebagai kain kafannya. Subhanallah. Angkat bapak-bapak lamun narak senina dan lelah ruwa nanu. Ingat baik perjuangan Siti Khadijah. Bukan lemak lelah mopok berterus dengan mi jamaah. Buk kadang-kadang lelahan kelemak anu ita ke malam. Dia ini masih sang ngerti. Malik dah lelah hari ke malam. Bu ini doang melen tersili jamaah. Capek kita punya istri itu. Itulah Islam, menghargai seorang perempuan. Terus Nabi katanya, kata terakhir daripada Khadijah jamaah, ya Rasulullah, jika aku meninggal nanti dan kau masih berjuang, dan jika engkau tidak bisa menyeberangi satu sungai, gali kuburku, jadikan tulang belulangku menjadi jembatanmu untuk perjuanganmu. Ini jamaah, arak dengan ini kena menu harus narak. Ampun mau kelebihan marak Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah ni tidak ada penggantinya dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah. Nah, yang perlu kami so makin supaya kita bisa memaklumi bagaimana seorang perempuan, seorang istri yang sudah meninggalkan keluarganya, berbakti kepada kita, capek dia, kita hargai dia, kita hormati dia. Ya ampun, nasiharan sahabat Umar jamaah, sak paling tertakutan si sahabat sai bani sejaran Sayyidina Umar niki. Iblis doang dan bani berembasan kaja Sayyidina Umar. Lagu sopo waktu jamaah ketika Umar memerintah menjadi khalifah, arak sopo sahabat sak bingung lalu dia balik tegerumunang doang si seninan. Menu peleh lah nejak kelapor doang wahjuk Amiril Mukminin. Apa jak bahasa Amiril Mukminin, itulah keputusan. Letun sahabat niki jok balin Umar bin Khattab. Beruk datang julun lawang, dengah nongkat seninan Umar ngomeh. Omehang Sedina Umar. Sedina Umar satu omeh teduh doa. Aneh. Dingkena aneh jamaah.
Jangan tolak sahabat nih. Aku jak kena lapor diri ke tomeh si senina, kijak kena tomeh si senina. Baru dia mau berangkat, dilihat sama Umar, nih, tilai apa rak? Meni Amirul Mukminin, sebenarnya niat tiang baru jadi tiang ngelapor, lek balik tiang tomeh doang si ibu. No salah, itu salah dan dia tini menang. Nani jak ngelapor tiba sida berembe jak entan. Lagu datang ke dia dengah, ke sida tomeh masih. Ampuk dia teduk doang tomeh. Makat dia teduk doang tomeh kan dia nak dengan baniyah. Ni jamaah. Apa bahasa Sayyidina Umar? Meni sahabat. Senina tenul lelah. Ia pongkaang, ia popuang, ia anak-anak, ia pandiang anak, seterusnya dari pagi sampai dengan malam. Ia doang salah. Ane lamun sang ngomeh teduk baik. Tiang wah tiang cobaan ni kira mun ngomeh tiang teduk. Lagu apa pun ini ibu namun teduk. Sudah ngomeh teduk doang. Ni mana? Ane berembintang di jamaah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita bagaimana dalam keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin, termasuk pemimpin perang jamaah. Jadi bukan pemimpin yang ongkang-ongkang, pemimpin yang tinggal tunggu jadi, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin perang beliau sampai dengan patah gigi beliau. Jamaah, sampai dikira beliau wafat dalam perang Uhud, jamaah. Nabi SAW mencontohkan segala lini kehidupan. Makan denara, jamaah. Namun temele berkah marongkat tema ni, ikuti Nabi. Ya, kalau kita mau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Ini dengan ahlul kitab sakana menuh. Aku cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah, tapi kami tidak mau mengikuti Muhammad. Karena mereka merasa duluan diperintah oleh Allah. Taurat Injil duluan turun dan mereka menganggap diri cinta kepada Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi. Turun ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada mereka, jika betul mereka cinta kepada Allah, suruh ikuti aku. Gitu katakan mereka. Jadi dinara dengan cinta kepada Allah tanpa mengikuti Nabi. Ikuti Nabi sekecil apapun. Ingat jamaah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, lalu kita tidak berselawat kepada Nabi. Na'udzubillahi min dzalik jamaah. Selawat itu ucapan kita, af'al kita adalah bagaimana kita mengikuti baginda Nabi dalam seluruh lini kehidupannya. Maka mudah-mudahan jamaah yang pelunggu sami diberikan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dapat mengambil hikmah dari setiap ceramah-ceramah guru-guru kita, terutama sekali di bulan Maulid niki. Dan mudah-mudahan calon-calon pemimpin kita akan memiliki tekad kuat, dan satu-satunya cara adalah pelajari bagaimana baginda Nabi dalam seluruh lini kehidupannya, termasuk menjadi pemimpin besar umat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir mari senantiasa kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang disampaikan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat terbaik sampai dengan akhir hayat kita. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 persyaratan kita akan tetap menjadi umat terbaik. Pertama, mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan. Kedua, mencegah saudara-saudara kita jangan sampai melakukan kemungkaran. Yang ketiga, pertahankan keimanan kita sampai akhir kehidupan. Demikian, tunas maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan semakin kita bisa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah kepada Rasulullah SAW. Hadirin, acara selanjutnya
أن تفتح لنا من كل خير وأن تجعلنا من آمين. الخير آمين. وأن تعاملنا يا مولانا آمين يا الله. بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أجلنا آمين يا الله. آمين. وأولادنا وأهلنا آمين. وأصحابنا وأحبابنا من كل ذنب ومن وحسن آمين يا الله. إنك ولي الخير ومطيع آمين. يا أرحم الراحمين يا حنان اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين. وعزائم مغفرتك والسلامة من الإثم والغنيمة من كل شيء والفوز بالجنة والنجاة منها آمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين آمين. وعافية في الجسد آمين. وزيادة في العلم وبركة آمين. في الرزق آمين. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت آمين. والنجاة من النار والمأساة هذا دعاؤنا يا الله فاستجب لنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين يا الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Terima kasih juga disampaikan kepada Ustaz Bapak Syahid Azmi SAD. Demikianlah acara kita pada hari ini dalam rangka peringatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon ini atas nama jemaah Masjid Pemuda Tuhan Kepulauan Timur menyampaikan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang hadir pada acara ini. Sekali lagi mohon di atas nama jemaah Masjid Pemuda dan warga masyarakat lingkungan Kepulauan Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekiranya dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan mulai dari awal hingga berakhirnya acara ini. Kemudian mari kita tutup dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام.
وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب selanjutnya untuk memimpin pembacaan surakalan mohon dipimpin oleh Bapak Haji Burhanuddin SPD. Kepadanya disilahkan.
عليه وعلى